Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena hingga saat ini kita semua masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan, hidayah serta taufiknya, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya kepada pertama-tama kepada Ustadz Nurdin Syahbana, dua pengajian CCI Cicukang, Burujul, Maper ya, juga Umi di grup Uminati, juga jamaah Al-Bukhari. Semoga langkah kakinya serta kehadirannya yang tentunya disertai dengan niat yang baik untuk bertolabul ilmi, semoga menjadi amal-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Tidak lupa pula kami ingin mengucapkan terima kasih atas nama Bapak Samsudin Bukhari, Pak Haji Samsudin Bukhari, kepada Bapak Haji Deni hadir ya, kepada Bapak Haji Deni, juga kepada Ibu Hajah Neti, yang mana beliau selalu menyediakan tempatnya beserta segala perlengkapannya, juga menyediakan konsumsinya ya, selalu biasa menyediakan konsumsinya. Semoga segala pengorbanannya akan menjadi amal soleh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga menjadi amal soleh yang merupakan sedekah jariyah bagi Bapak Haji Deni, istri serta seluruh keluarganya. Amin ya Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, tibalah saatnya, yaitu pada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurdin Syahbana. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Bukhari, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru ini ya, 1444 Hijriah. Sabtu ini Sabtu pertama di bulan Sabtu kedua artinya Sabtu pertama di bulan Agustus, tapi Sabtu kedua di bulan Muharram. Kalau bulan Muharram Sabtu kedua, karena Sabtu pertamanya tapi hiji Muharram. Sekarang sudah tanggal 8 Muharram. Jangan lupa besok dan lusa ada saum Tasu'a Asyura yang hukumnya sunat, yang keutamaannya dapat mengkifarati dosa setahun yang lalu. Edisi yang akan disampaikan pada kesempatan ini tentang sunnatul wiladah. Kantos tebu ngadangu satu acana judul ieu. Acana lamun akikah mah kantosnya. Oh, sering.
Akikah mah familiar. Nah, akikah itu bagian dari sunatul wiladah. Ya. Tapi di urang lamun kalau ada bayi lahir, ada seorang ibu melahirkan, nu kabayang teh akikah padahal mah sunatul wiladah banyak nanti tata cara ibadahnya apa saja. Nah, urang baca we nya. Nu gaduh pulpen patlot mangga dicirian, yang tidak mengerti kurang jelas bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatul wiladah. Sunnatul wiladah itu tata cara ibadah yang berkaitan dengan bayi baru lahir. Dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Nah, kenging ditambahan. Ada yang mesti di hari ke-7, ada yang boleh tidak di hari ke-7. Contohnya seperti memberi nama. Memberi nama bayi, ya nu bade orokan deui, ibu mah orokan aya nu bade orokan deui gitu. Atau tapi bade icuan ibu mah. Ya, kalau memberi nama bayi tidak mesti persis di hari ke-7. Boleh dipersiapkan jauh-jauh hari, malah ketika hamil. Ya, ketika hamil ge wah langsung ke Abah Google. Cari nama-nama bayi yang baik, meser buku. Ari orang Sunda mah angger we ngajaran nanti Ujang, Asep. Boleh, Bu. Kalau nama itu boleh jauh-jauh hari. Malah pada hari ke-7 belum juga menemukan nih nama yang tepat. Ya, Ari tungtung nama aya tos Abdurrahman ke tungtung nama. Ngan ieu panggilanna naon? Tos sasasih nembe aya mangga. Terus yuk. Ya, jadi ada yang mesti hari ke-7, ada yang boleh tidak di hari ke-7. Nah, contoh lagi yang tidak di hari ke-7 seperti syukuran, makan-makan. Ya. Ibu bapak gaduh cucu, ya, lalu mau ngundang tetangga, mengundang baraya, relasi, teman, saudara diundang, ya, mau diajak makan-makan. Terus sebelum makan di MC-an heula, ada MC pembawa acara, nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, terus sambutan sohibul bait atau sohibul hajat. Setelah itu nanti tausiah dari Ustadz, biasanya diterangkan tentang ya ini akikah. Ada juga yang menerangkan nasihat kepada ibu bapaknya bagaimana ya mengurus anak yang baik secara Islam. Boleh begitu kan? Boleh. Eta mesti hari ke-7 yang itunya? Tidak. Ya. Ibu mau ngundang tetangga, mau makan-makan, eta mah bebas, silahkan. Tapi kalau akikahnya menyembelih kambingnya kedah dinten ke-7, botram nama iraha. Ya, jadi yang pokok dilakukan hari ke-7. Ya. Nah, adapun adab-adabnya sebagai berikut. Nah, nanti adab-adabnya itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang boleh-boleh saja. Contoh yang wajib. Setahu saya, sunatul wiladah, ya tata cara ibadah kaitan dengan bayi baru lahir, yang wajib hanya 2. Yang wajib itu hanya 2. Pertama, memberi nama. Makanya tadi berengaran budak. Memberi nama itu wajib hukumnya. Kalau memberi nama binatang teu sunat acan. Ucing mah teu ngaranan ge teu nanaon. Ya, anjing teu ngaranan teu nanaon. Biasanya nyebut anjing datang kasar. Ya. Jadi menamai binatang mah teu sunat acan. Justru kalau ada binatang diberi nama, nah itu aya nanaonan gitu. Ya, biasa nama karena bagus, karena peliharaan. Nu teu dipelihara mah kalau aya ngaranan moal. Beda dengan manusia. Manusia mah diberi nama.
Itu yang wajib. Yang kedua, mencukur rambut sampai habis. Itu wajib. Kalah dijelaskan di handap. Nah, yang sunat akikah, mencit domba, itu sunat hukum. Terus menimbang rambut bayi, baik dengan perak atau dengan emas, sunat. Nanti senilai harga emas atau perak itu disedekahkan, juga sunat. Yang punya rezeki silahkan berkurban, silahkan timbang rambutnya dengan emas, nanti bersedekah, sunat. Yang punya rezeki silahkan. Tegaduh, jangan lahirkan ge bingung itu duitnya duga ti mana, tekedah maksakeun akikah. Tos we pasihanami cukur rambut haratis ya teman. Kecuali mun ku paraji 20.000 mayar ya. Paraji anu soleh mah teu kudu. Ieu mah sedekah emak we cenah tuh ya. Cukur rambut tuh kena hari ke-7. Ya, hari ke-7. Kecuali kalau si bayinya ada masalah. Jadi mencukur rambut itu hari ke-7, kecuali kalau si bayinya bermasalah karena lahirnya prematur misalkan. Prematur teh alit pisan, kedah di inkubator. Malah kata dokter ini harus si bayi harus di inkubator, jangan dulu dicukur, jangan dulu diganggu karena bisa mengancam jiwa anak itu. Nah, itu harus ditunda. Ditunda eta. Nanti sudah sehat, bayinya tos jagjak namanya diparas. Aya deui karena si kepalanya maralentis gini. Apa itu maralentis? Bruntus. Maralentis kan itu lamun dikerok, aduh kising daro lewak garetihan kumaha. Nah, boleh ditunda dulu karena membahayakan kepalanya sampai anak itu sehat. Yang tidak boleh mah ulah dicukur, ulah lebar, buukna alus. Aya di ulah dicukur, disitiriseun. Tiriseun mah kuplukan lain ulah dicukur. Ya, kalah dirinci ya di bawah. Nah, yang hukumnya boleh tapi tadi muat jadi tahnik. Terang tahnik. Nah, tahnik itu prakteknya ada yang dengan madu, ada yang dengan korma. Madu karena curug, nah digitukeun nih kaluhur atau kana letak. Ada lagi dengan madu, dengan korma. Ku korma mah dibeuweung heula. Apa itu dibeuweung? Nya dikunyah tah, dikunyah. Sunna mah dibeuweung. Ari dikunyah mah langsung ditelek, ieu mah dibeuweung. Dibeuweung moal ditelek. Nah, nanti sudah lembut, bawakeun ka bunda. Ya abi ge osok kapungkur dibeuweung tapi senis ku korma, ku suuk. Suuk jago kacang kedelai punya kapungkurnya. Oh, kapungkur. Eta jeung sangu indung bapak teh. Geus dibeuweung geus lembut bawakeun. Gurih teh bareto eta. Ayeuna jiji teh bareto keur budak mah ngeunah teh dibeuweung. Ya, makalahnya masih ada ya. Saya fotokopi banyak loh. Makalahnya ada. Tapi pilih ayah sesa, iya ibu tak can kabangnya. Oh itu tuh ada, masih ada. Ya, jadi di tahnik mah boleh. Nah, malah di tahnik itu tidak mesti hari ke-7. Bahkan menurut pertimbangan medis di kita, saya tahu di luar bagaimana nih. Di kita itu anak usia 0 hari sampai usia 6 bulan itu kan sudah cukup dengan ASI ibunya saja. Ya, karena ASI ibu itu sudah makanan minuman terbaik. Susu sapi baik, tapi untuk anak sapi, bukan untuk anak ibu. Ya, kalau ASI baik untuk anak ibu. Lamun air susu sapi baiknya untuk anak sapi. Ya, ASI itu sudah lebih dari cukup. Jangan dikasih apa-apa ASI. Beda sareng kapungkur bu, kapungkur mah 2 poe geus ngerok cau atuh. Sok ibu sok ngaralama nu sarapul mah. Ya saminggu geus bubur ayam atuh. Nu polos teh bubur ayam disaring.
Dulu karena pengetahuan ya. Nah seiring waktu, oh ulah anak itu cukup sampai 4 bulan nih payunmanya. 4 bulan dikasih ASI eksklusif, terus ASI unggul. Seiring waktu ternyata 6 bulan pun masih aman. Nah mengapa ditetapkan 6 bulan? Karena sampai usia 6 bulan jumlah ASI ibu itu masih banyak. Kalau ditakdirkan jumlah ASI ibu masih terus banyak sampai usia 2 tahun, banyak malah dugi ka ngabagel. Ya ngabagel Bu? Ngalaman kene ngabagel. Ngabagel teh ya banyak ASI dikeun ka nyeri. Wah, eta lamun dinengkeun damang. Tah lamun masih banyak terus we ASI. Ya. Nah, ditetapkan 6 bulan itu karena jumlah ASI setelah lewat 6 bulan berkurang, volumenya berkurang. Kalau kualitas ASI dari 0 hari sampai 2 tahun itu tidak berubah. Kualitasnya yang berkurang itu kuantitasnya, volumenya berkurang. Ya, makanya setelah 6 bulan pakai makanan tambahan. Eta kita langsung jupa-jupa mungkin. Hanya langsung jupa-jupa sebelah. Eta ge bubur ge disaring ya. Sok orang bahas nanti tentang sunatul wiladah ini ada yang hukumnya ieu teh aya hadisna ngan dhaif. Tapi di umum ini diamalkan. Ya. Sok orang baca we heula. Nah yang pertama, nah ini yang familiar saja dulu, yang hukumnya sunat adalah akikah. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya rambut bayi yang dibawa dari rahim ibunya ketika dilahirkan. Secara bahasa teh rambut bayi, akikah teh. Sedangkan secara istilah akikah teh mencit domba, menyembelih kambing. 2 ekor bila anak yang lahirnya laki-laki, 1 ekor bila anak yang lahirnya perempuan. Bu, ibu masih mungkin akikah teh? Kata siapa? Tidak mungkin. Pak Haji masih mungkin akikah. Mungkin akikah cucu. Cucu kenging di akikahan ku akina. Tuh cerdas ini ibu. Ya. Da moal aya budak akikah sorangan mun. Pasti akikah mah diwakilan. Ibu punya anak, sudah menikah, terus ngalahirkeun. Ya cek ibu teh, "Neng, akikah." Teu boga duit mah. Ngomong teh kumaha ya akikahan. Boleh? Ninina meuli we domba 2, pencit we, boleh. Masih bisa akikah ceuk sa. Ya. Untuk cucunya, apakah mesti ku ibu bapana akikah? Tidak. Kalau ibu bapaknya tidak punya uang, boleh sumber dananya dari kakeknya. Mau dari kakek anak itu dari pihak ibu atau pihak bapak. Nah, sekarang apa kolerasi antara bahasa dan istilah? Secara bahasa rambut bayi, secara istilah menyembelih kambing. Kolerasinya karena penyukuran rambutnya harus bersamaan dengan penyembelihan hewan akikahnya, yaitu hari ke-7. Begitu. Nah, hati-hati, akikah itu kurban. Sama dengan udhiyah, sama dengan hadyu. Hanya bedanya hadyu itu kurban bagi jamaah haji. Udhiyah kurban kaitan dengan bulan Zulhijjah. Lamun akikah kurban kaitan dengan bayi baru lahir. Tiluan lagi kurban. Hadyu, udhiyah, akikah kurban. Semua kurban terikat oleh waktu. Siapa yang menyembelih hewan kurban bukan di dalam waktunya sanes kurban, tapi kambing guling. Ibu gaduh domba, ya, geus bajir, terang bajir teh bajir,
tidak beranak, kalau manusia mah menopause. Di paraban oge ngadon ka riweuh-riweuh anakan moal pencit we ke beres ngaos urang pencit. Boleh tidak? Boleh. Kurban sanes. Akekah sanes. Sanes naon? Mencit domba we. Ya. Nah, ini kemarin sebelum kurban ada yang posting di Facebook. Postingannya itu begini. Saya sengaja menyembelih hewan kurban tanggal 9 Zulhijjah. Bukan tanggal 10, tanggal 9 disembelih. Terus dibagikan. Mengapa saya bagikan tanggal 9? Supaya orang miskin besoknya setelah sholat Idul Adha bisa sarapan daging kurban. Tanpa harus menunggu dibagi ku panitia. Karunya kapanasan jam 2 can menang wae watiti wadedeh watir deh begitu. Eta aya postingnya. Ya, saya ikut komentar. Lepat cabe teh. Ya, lepat da orang Sunda lepat. Kurban mah terikat oleh waktu. Siapa yang menyembelih hewan kurban bukan di dalam waktunya, sah mencit nama halal dagingna ngan entong disebut kurban. Kambing guling ya, kambing guling. Ya, menyembelih hewan itu kapanpun boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh kapan saja. Hewannya pun tidak boleh apa saja. Sudah ditentukan syariat. Unta, sapi, kambing. Atau binatang yang sejenis dengan ketiga binatang ini. 3 domba, muni, ulah ku gajah. Karena gajah tidak sejenis dengan unta, dengan sapi, atau dengan kambing. Komo ku singa mah ulah. Sebab memang singa dipencit, urang heula nu dihakam. Tapi mengapa berkembang di masyarakat ada akikah hari ke-14, ke-21? Nah, ada hadisnya, ngan hoak hadis. Ya. Ada lagi, bukankah Nabi pernah mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi? Ya, hadis itu pun versi kami tidak sahih. Yang sahih itu hari ke-7. Ya. Hari ke-7. Nah, nanti ada paham lagi, boleh bukan hari ke-7 karena begini-begini. Nah, nanti di bawah. Sok, kurang teraskeun heula baca. Nah, masih nomor 1, jantan ataupun betina kambing yang disembelih tidak akan memadorotkan yang berakikah. Akikah mah kenging ku domba bikang. Domba bikang mah mirah. Jadi besar yang sama, yang satu jalu, yang satu bikang, mirah nu bikang. Nah, gitu cek tukang domba mun. Ya, karena nu jalu mah bisa diical ke Idul Adha awi. Ya. Nu bikang mah mirah, nu bikang mah komo bikang bajir paling ge 2 juta paling mahal. Ya, jadi besar yang sama jalu ieu 4 juta, ieu nu bikang bajir paling setengah. Sok hadis nu kahiji. Riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim. Hadisnya dari Salman bin Amir Ad-Dobi. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi bersabda begini. Ma'al gulami akikotun. Bersama anak yang baru lahir ada akikahnya. Ini belum menentukan hari. Pokoknya mah anak yang lahir ada akikahnya. Apa itu akikahnya? 1, tuangkan darah untuknya. Itu nama lain berkurban. Dan yang kedua, wa amitu anhul ada, hilangkanlah kotorannya. Nah, ini orang serat, ini ilmu nih. Ya, wa amitu anhul ada, nah bahasanya ada. Hilangkanlah dari anak itu kotorannya. Kotoran ini nama lain untuk rambut bayi. Dan kata al-ada juga oleh Quran disebut untuk darah haid.
Ya, jadi dengan kalimat inilah diantaranya para ulama menyimpulkan mencukur rambut itu wajib. Nah, dah kotoran itu. Seperti darah head nempel di baju, nempel di badan. Sebelum sholat kan wajib dibersihkan. Sani sunat wajib. Beda jeung leho ngerak dan naon. Keur sholat, hadiho. Yang ngerak. Malah kadang-kadang ateu, ya. Aya sagede kaleci. Lamun darah head mah wajib dibersihkan. Ya, jadi al-ada ini kotoran. Ya, dan kalau dicukur nanti akan memicu menumbuhkan rambut yang jauh lebih baik. Tuh, al-ada kotoran. Ya, al-ada juga tertuju darah head dan head. Dina Quran surat At-Tayyib. Anu yas'alunaka anil mahid. Kul huwa ada. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang head. Saur Allah jawab, head teh ada. Ada teh gangguan kotoran. Disebut gangguan karena wanita head terganggu. Ada aktivitas yang tidak boleh dilakukan di saat wanita itu head. Apa aktivitas yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh sholat, tidak boleh saum, juga tidak boleh senggama dengan suaminya, apalagi dengan mantannya. Dengan suaminya pun tidak. As pada setuno we tahu. Ya. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh. Ya, nah diterjemah kotoran karena darah head itu kotor. Kalau kena badan pakaian, tempat sholat wajib dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. So, hadis kedua dari Samurah bin Jundab. Ayeuna maca Jundab, ayeuna maca Jundub. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Kulu gulamin rohinatun bi akikotihi tudbahu anhu yauma sabihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Nah, saya sengaja digaris bawahi supaya jadi perhatian. Akikah itu disembelih pada hari ke-7. Jelasnya? Terjemahannya begitu. Tudbahu anhu, sembelih. Kapan? Yauma sabihi. Nah, banyak para mubalik, banyak para ustadz ulama yang membaca hadis ini satu sepotong saja, hanya sampai sini. Kulu gulamin rohinatun bi aki kotihi. Setiap anak ya rohinah tergadai dengan akikahnya ngan sakieu. Jadi tidak disebut tudbahu anhu yauma sabihi-nya tidak disebut. Tapi hanya disebut anak itu tergadai dengan akikahnya. Nah, saya khawatir ya, mudah-mudahan salah nih. Sangkaan saya salah. Jadi saya khawatir dibaca sapotong kitu teh supaya masuk begini. Kan anak itu tergadai dengan akikahnya. Namina ge tergadai. Jadi kalau tidak bisa hari ke-7, bisa ke-14. Nah, itu supaya masuk itu. Kan namanya juga tergadai. Kalau tidak bisa 14, nanti ke-21. Masih tidak bisa, kewe geus gede. Teu bisa keneh ke geus kolot. Teu bisa keneh ke geus aki-aki. Nah, sampai sudah meninggal. Betul sekali. Ada orang tidak diakikahi ketika bayi sudah dewasa, nepikeun ka maot can diakikahan, nepikeun ka ngahaja ieu akikah nu maot lantaran tergade. Eta teh pikih kuleuheu. Terang kuleuheu. Adina lagedu euy. Betul, tergadenya betul, rohinahnya betul, tapi teruskeun kadituna tudbahu anhu yauma sabihi.
Disembelihnya hari ke-7. Jangan narawang tergade, karena tergade jadi irah wae, cek saha teh irah wae. Tapi kan ada sana hadisnya ke-14:21 doib. Tapi kan Nabi pernah mengakikahi setelah jadi Nabi, doib itu juga. So pakai naon deui? Ah, dangaran lagi tergade iraha we, teh mah cek ente lain cek hadis. Da abi teu boga atuh poe ka-7 mah wios teu gaduh makan sunat. Atau kalau sudah tidak punya sudah. Kan tergade mah naminya kudu ditebus. Tergade di dia mah lain penggadean. Lamun penggadean iya, ibu pinjam uang 10 juta, menggadekan emas 10 gram. Janji 1 tahun bade ngalunasan. Terlepas dari hukum itunya dulu ya, terlepas. Hukum menggadenya terlepas dulu. Pinjam 10 juta, menggadekan emas 10 gram. Janji 1 tahun. Sudah 1,5 tahun teu dilunasan. Nasib emas ibu kumaha? Dilelang. Budak urang teu katebus dilelang. So, pada gitu. Lamun itu wajib ditebus, tidak ditebus dilelang. Untuk apa dilelang? Supaya nanti muncul harga untuk menutupi kekurangan utang ibu. Kurangnya 6 juta deui, tambah aya sesa diuwihkeun. Ya eta mah wajib ari nu ieu. Ya, ieu mah sunat. Kalau tidak bisa pada hari hanya sudah. Seperti ibu kurban kemarin tidak bisa tegaduh artos. Ayeuna gaduh 20 juta ayeuna mayar hutang kamari. Ah, abi marek meuli domba we ayeuna, boleh? Boleh meuli domba we geus kitu. Basa kamari, bulan kamari teu tiasa kurban tegaduh artos. Aya nu mayar hutang 20 juta, beulikeun we domba 2. Sajono boleh? Boleh. Terus dipencit ayeuna boleh? Boleh. Kurban sani. Naon namina? Kambing guling gitu. Ah ngaganti kurban ayeuna we teu tiasa. Nah, akekah pun sama. Ya, akekah pun sama seperti itu. So, salajengna dari Asma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor. Al-akikatu anil gulami syatani mukafaatani wa anil jariyati 1. Anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Bagaimana bila anak laki-laki tapi saya hanya mampu beli 1 ekor? Beli saja. Beli saja. Ya, saya berharap mudah-mudahan itu jadi akikah. Kalau benar-benar mampunya hanya 1 beli saja. Kumaha sad abi mah budakna awewe tapi domana 3 soleh pisan katana. 3 sedekah tah nuduan saya. Ah abi mah sad moal akikah ah. Ya abi mah rek ngabagikeun nasi koneng, mangga. Nasib ngabagikeun nasi koneng mah iraha ge kenging. Ngan ulah kieu nu dibagikeun nasi koneng ari dina dusna ieu akikah, ta eta mah ka mana karep. Sanes teu kenging ngabagikeun nasi koneng sanes. Tapi akikah teh lain ngabagikeun nasi koneng. Oge sanes ngabagikeun nasi dus. Tapi di umum Bu, akikah teh begitu ngabagikeun keteri. Ya. Punten Bu, sok aya nu iklan kieu. Terima akikah. Cukup 800.000 Bu dipanjeleungan. Abi ge heran 800.000 aya nu 1.250.000 aya. Penasaran ku abi ditelepon. Asli ditelepon. Betul ini menerima akikah 1.250.000? Betul. Abi mah meser dombana we. Apa jawabnya? Abi mah da teu icalan domba, icalan paket. 1.250 teh jadi 100 dus. Ya, memang aya gule lagi cawerang hari ini. Sate 2 siki teungeuna samaran oge. Aya cau, aya mustofa, aya goreng kentang suu. Nah, apa? Abi sok kabagi. Coba Bu, 1.250.000 jadi 100 dus. Berarti sadusna sabaraha?
2.500 palingan teu ngeunah atuh. Di Metro mah bubur ayam ae 15.000 teu dikurupukan hari. Ieu paket dus 12.500 palingan teh. Paket gulai 12.500 gulai naon? Sok ibu tinggal bu, nu paket 1.050 100 dus dan jeroan hungkul. Saya khawatir beli kambingnya sanes mencit tapi meuli ka pasar. Terus masak di judulan akekah. Ini penipuan. Akekah mah sanes ngabagikeun ke teuing. Akekah teh mencit domba. Akekah teh mencit domba. Sanes teh kenging ngabagikeun ke teuing sanes. Ngan ke teuing ulah jadi pengganti akekah. Kalau menurut saya, kalau mau membagikan nasi dus yang paket itu daripada paket eta mending paket ponyo anu timel 27.500 asal timel ayam ponyo raos tapi sanes iklan sanes. Bios ke Pak Haji Adan nonton sih. Raos eta mah daripada paket ieu. Kadenya sekali lagi. Ya, makanan itu bukan haram, bukan. Tapi lamun disebut akikah tidak tepat. Ya, orang mau memberikan apa? Membagikan nasi dus, nasi uduk, nasi kuning, ngabagikeun naon? Mangga. Ngan lamun eta teh akikah lepat. Akikah mah lain ngabagikeun dus, mencir domba akikah. Kaitan dengan bayi baru lahir. Kumaha ngabagikeunna eta kurban kumaha? Tapi cara membagikannya kita bahas. Sok salajengna. Ya, jadi itu saran dari saya, Bapak Ibu lamun bade akikah ulah kanu paket-paket eta moal leres. Tos saya ngarian domba nyalira. Ya. Bisa abdi da bingung atuh mencit nyalira, ulah dipeujit ku nyalira riweuh. Pasikeun we ka yayasan, ka pesantren. Tuh ka kampung-kampung. Ya, Pak Haji gaduh incu ieu. Rek akekah 2 dipejit di dieu mah. Kariweuh-riweuh pasikeun we ka mana ka kampung pangeuciteun sok mere kabeh. Komo ka asrama Ustad Aceh tuh begitu. Ya. Santrina aya 200 2 poe gesek sakeak atuh 2 domba. Ya, hindari, mending kita cari kambing sendiri. Jelas disembelih, dibagikan seperti halnya kurban. Nah, selanjutnya dari umur Quds. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing, la yadurukum dukronan kuna am inasa, tidak memadorotkan kamu, moal ngabahayakeun anjeun, hei yang berakikah, menyembelih yang jantan kambingnya ataupun yang betina, bebas. Beda jeung kurban, udhiyah dan hadiyu. Eta mah anjurannya jantan. Betina secara hukum sah-sah saja, tapi carilah yang jantan. Kalau akikah sudah langsung dari Nabi, dukronan kuna am inasa. Nah, ada juga yang berpendapat sah menyembelih kambing pada hari ke-14 dan ke-21 setelah lahir bayi tersebut. Mereka beralasan dengan hadis ini dari Buraidah dari Nabi SAW. Al-akikotu tutbahu lisabin wali arba'ata asyrota wali ihda wa isrina. Akikah itu disembelih boleh hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Mun hadis ieu sahih, benar-benar dari Nabi dan para ulama semua mengatakan sahih, beres. Beres, berarti kaping 7 teh dinten ka-7 pilihan. Ya, pilihan mau ke-7, ke-14, ke-21, silakan. Tapi karena hadis ini doib, mun berita mah hoak itu ya betul. Ya, hoak. Karena doib jangan dipakai. Apal di mana hoak? Sok parios. Ya, dina sadana aya rawi namina Ismail bin Muslim Al-Maki. Ia munkarul hadis. Demikian pernyataan Imam Ahmad bin Hambal dalam Tahdhibul Kamal. Ya, munkarul hadis teh lamun ngariwayatkeun hadisnya diingkari. Tos hiji eta nu akikah. Ya, tos sembelih hari ke-7. Kalau tidak bisa menyembelih riweuh pasrahkeun ka nu sanes. Beda jeung bayi. Kalau bayi mah
Aduh iya bahaya ya. Ya di inkubator boleh ditunda. Akikah mah sudah sebelum hari ke-7. Kumaha Ustaz abi mah tetangga keukeuh we. Geus sabulan kakarek akikah tong dicarek adi nu praktek pada sesat. Masih ada yang praktek hari ke-14, malah tos sudah 40 dinten. Nah, umumnya di masyarakat umum sudah 40 hari. 40 hari mah akikah indungna jeung bapana. 40 hari mah teu aya nu doib aja. Ari kitu mah bade syukuran we, mangga. Ari syukuran mah bade ka 40, bade sudah 2 bulan, sudah 1 tahun mangga. Aduh, ieu budak geus 1 tahun, loba dulur nu can arapal abi orokan ieu onang we. Ieu sa ieu budak abi nah karek nya teu bebeja da abina sibuk dan lain sebagainya. Ngonang ieu sok botran mangga bebas. Nah sekarang hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana cara membagikan daging akikah? Nah versi kami dulu nih, membagikan daging akikah sama halnya seperti membagikan daging kurban. Karena akikah itu adalah kurban. Ngan kurban kaitan dengan bayi baru lahir gitu. Diprioritaskan daging akikah itu diberikan kepada orang miskin. Nah ada lagi yang begini Bu, ada orang akikah untuk anak perempuan hanya 1 kambing yang relatif kecil, tapi ku si keluarga nanti teu dibagikeun keluar. Dah keluarga ge seueur saat abi keluarga aya 100 jelema haladir sadayana diangge botran mangga. Atos ya ari keluargana seueur pisan. Ya, malah tetangga we jeung RT sebagian boleh. Ya. Tapi kan aya nu ngabagikeun di dieu mah baleunghar, ngondang dulur ge tarada-ratang 1000, tos we pasrahkeun we ka yayasan ka pesantren. Da ieu kurban abi mangga we masihan. Begitu. Ya, yang pokok membagikan daging kurban itu akikah itu seperti halnya daging kurban. Nah, di urang umumna diasakan. Nah, setahu saya asal muasal asak itu begini. Ini begini. Sedangkan dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan bahwa daging akikah itu disedekahkan setelah dimasak. Ini kitab Buhun. Aya keterangan dalam bahasa Arab, ini terjemahnya saja. Jadi daging akikah teh sebelum dibagikan dipasak heula. Masakannya mesti pakai gula. Ngarah budakna engke amis. Eta teh tahayul tingkat tinggi. Non patalina masakan akikah amis budakna jadi amis atau digemrong sireum. Ayeuna nu kieu daging akikah teh pasak heula sing ngeunah masakna. Cekolot bareto mah rasana teh sing sumawerat. Nya, bordak enak mau apaleun sumawerat. Duh kayak ibu terang teh sumawerat. Sumawerat teh bumbunya pas, amis napas, asin napas, pas. Saya teh sumawerat teh plan ayahnya anu asin teuing, cawerang teuing. Sumawerat mah pas, cipatina pas. Saya teh sumawerat teh eta mah chef begitu. Ya, aya kan nu masak sop teh ngeunah, isuk masak deui beda deui rasana. Masak anggeun kacang 10 kali dah beda 10 hari. Eta mah ibu-ibu biasanya. Unggal masak beda rasanya. Nah mah beda jeung nu kamari teuing dasar sarua. Nya nu kahiji mah senyum, nu mah bari masakna bari kieu. Bari baeu. Jadi kalau ada orang ya membagikan daging akikah dimasak terlebih dahulu dan dimasaknya sing enak, lalu punya anggapan berkeyakinan nanti hidup anaknya bakal enak, nah ini tahayul. Tapi saya tidak mengatakan diasakan itu jadi bid'ah, saya tidak begitu. Apakah diasakan jadi haram dagingnya? Tidak. Ngan lamun diasakan karena ada maksud supaya anaknya keunah, tak ini dari mana ini? Aya patali asakan ngeunah jeung budak hirupna ngeunah. Eta nu jadi
anu karorupsi teh kan bareta teh ngareunah tah teh. Paingan ngareunah teh. Gitu. Nah, keterangan ini bukan dari Quran. Ya. Bukan dari hadis, tidak pernah diamalkan para sahabat. Ya. Bahkan kalau mau jujur sok di kitab madhab mana lamun akikah diasakan sing enak supaya budakna ngeunah tah aya teh pendapat begitu aya teh. Di lamun madhab saha? Apa Abu Hanifah pernah bermadhab begitu? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari asakan heula sing ngeunah ngarah budakna hirupna ngeunah eta madhabna. Madhab tahayul. Nah, ada juga yang menjadi dasar memasak terlebih dahulu karena ada riwayat ini dari Aisyah, riwayat Ibnu Abi Saibah dan Al-Hakim. Konon katanya Aisyah berkata begini. Ini ada 3 riwayat ya, tapi yang saya tulis satu saja redaksi Arabnya. Kata Aisyah, akikah itu dipasak sepenggal-sepenggal, dimasak, disedekahkan. Riwayat lain mengatakan akikah itu dimasak sepenggal-sepenggal, direcah tulangnya. Dalam riwayat lain, akikah dipotong sepenggal-sepenggal, tidak usah direcah tulangnya, dimakan, memberi makan, sedekahkan. Tapi setelah dianalisa, ketiga hadis ini cacat. Ada cacatnya. Ya, siapa yang mengatakan cacat? Ulama. Ulama ahli hadis. Hadis ini ada cacatnya. Ya. Kata siapa? Imam Nasional Albani dalam Muhtasar Irwaul Ghalil juz 1 halaman 230. Oleh karena itu, menyedekahkan daging akikah dalam keadaan mentah itu lebih aman dan nyaman dan lebih mudah dilakukan, tidak merepotkan orang yang melaksanakan sunatul wiladah atau akikah. Tos kumaha kurban pencit bagikeun beres. Tuh kudu mikiran gulena ala gule Jakarta, gule Bandung, gule Tasik. Sampai abi mah gaduh jamaah Ustaz. Ya. Gaduh jamaah ya. Ustaz abi mah lamun gaduh putra teh bingung ke masakna kumaha. Naon samarana chefna ti mana bingung. Tah begitulah. Akibat lamun akikah teh kudu diasakan wae akhirnya ngariweuhkeun nyalira. Coba lamun akikah pasrahkan seperti ibu kurban, bapak kurban ku nyalira dipecit, disisit ku nyalira, teu kapanitiakeun. Sami akikah ge komo 2 domba pasrahkeun we ka pasantren. Pangmecitkeun, abi mah paling nyungkeun iga we 1 kilo, dagingna we 2 kilo, cokor we 8. Atuh beak atuh. Nyungkeun iga lah 1 kilo, daging 2 kilo. Tos cekap 1 kilo. Bade di simpan heula dina freezer, keto sasasi ku abi rek digole kanggo botram keluarga. Mangga jiga urang we. Kamari kan atos kurbana, daging kurbana araya kenehnya. Nya we kitu na mun hares. Nya aya nu CF, aya nu aya keneh. Aya keneh. Wah, ieu aya keneh balung ieu. Ya, aya keneh daging dibasokeun we balungna godog, ngabaso we seueur aya jadi 100 jendil. Ya. Ngulem we tatangga ieu urang ngabaraso boleh tidak? Boleh. Makan nama iraha. Jadi bagaimana yang dimasak dulu halal. Halal. Ngan lamun kedah diasakan heula karena supaya anaknya hidupnya jadi enak, nah bermasalah. Kalau kedah diasakan pakai hadis Aisyah ini juga dong. Kumaha tuh tepatnya? Kumaha we kurban gitu we lah. Kadanya sekali lagi jangan dipahami daging akikah yang dibagikan dalam mesak itu haram, tidak, halal. Sok salajengna. Nah, dicukur semua rambutnya diberi nama. Tadi ini sudah, tinggal baca hadisnya saja. Kata Nabi SAW, kulu gulamin rohinatun bi akikotihi tunbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusama. Akikah disembelih hari ke-7, dicukur rambutnya sampai habis. Bahasa hadisnya tah, nama lain dari itu teh amitu anhula ada teh yuhlaku. Yuhlaku teh ditahlik. Yang pernah haji umroh
mendengar tahlik tidak akan asing. Ya, lamun jamaah haji umroh tahalul nanti aya 2 rupa kanggo bapak-bapak. Bapak-bapak mah boleh taksir, boleh tahlik. Taksir teh dicukur sebagian, lamun tahlik dicukur semuanya. Mun ibu-ibu mah hanya taksir dicukur sebagian. Nah, untuk mencukur rambut bayi, bahasa hadisnya yuhlaku ditahlik. Kumaha ditahlik teh? Dibersihan, dibotakan. Lebar justru lamun teu dicukur dosa, paras. Ya. Dan diberi nama, berilah nama yang baik. Ya, nama yang paling disukai oleh Nabi teh Abdurrahman, Abdullah. Tapi ibu ulah boga icu lalaki 12 kabeh Abdullah. Digeron Abdullah beri 12. Ngangge atuh tambahan Dadan Abdullah. Ya, nanti Maman Abdurrahman. Pak Profesor kan Maman Abdurrahman. Beri nama yang bagus ulah nu araraneh ngaran teh. Aya ngaran Jumklino. Nah, Jumat Kliwon November. Parupa wae. Terus menimbang rambutnya disedekahkan dengan harga perak, boleh dengan harga emas, boleh dengan harga berlian. Nu gaduh artos mah enggak. Kalau sedekah mah di langkungan aman. Ya. Kalau berdasarkan hadis sahih mah ku perak. Perak kalau dengan emas itu sebetulnya doi. Tapi kumaha lamun ku emas? Saya. Moal ku emas saya ku berlian abdi. Tah, sagram panangin berlian sagram teh 100 juta. Pak, loba duit ieu mah. Mau dibagikan uangnya, mau dibelikan dalam bentuk sembako, bentuk beras, silakan. Boleh. Tah ayeuna mengadani. Ya rame Pak hidup. Adan komat untuk bayi itu sampai viral di rumah sakit Kristen. Orang Islam walaupun lahir di rumah sakit Kristen ke susterna, mengapa adanan heula gitu. Begitu. Yang lahir di mana teh kopo teh? Immanuel, orang adanan. So, orang bacanya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ieu mah orang baca. Bayi yang baru lahir diadanin pada telinga kanan dan komat pada telinga kiri. Apa yang menjadi dasar hukumnya? 1. Nah ini adan. Hadisnya ini. Mangalah ku Bapak Ibu baca. Ya. Hadis ini setelah diperiksa doib. Mangga analisis sanad. Saya sudah tulis masalah mengadani bayi ini tahun 1995. Ya, dimuat di majalah Islam di Bandung. Tentang hukum mengadani bayi riwayatna daroib. Hadis nuka 2 komat ti Ibnu Abbas. Nabi mengadani bayi pada telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan. Beliau adan pada telinga kanan, ikomat dalam telinga kiri. Setelah dianalisa hoak deui wae oge. Jadi nu ngadanan ngangge hadis ieu tidak bisa dipakai hujah. Ibadah mah kudu ngangge hadis sahih. Nah, pakai hadis sudah tidak bisa dipegang. Pakai logika. Nah ini yang selanjutnya. Ada juga yang beralasan mengadani bayi pertama kali lahir supaya yang pertama kali didengar bayi itu adalah kalimat tauhid. Pernah dengar alasan itu? Nah eta teh geus apal itu hadis dhaif. Geus apal pakai we alasan ieu supaya yang pertama kali dengar teh kalimat tauhid. Pertanyaan saya, betulkah redaksi adan itu yang pertama kali didengar anak? Kapan anak pertama kali mendengar? Kapan? Di kandungan kene sudah mendengar. Kalau orang mengadani bayi supaya pertama kali yang didengar bayi itu kalimat adan, lepat. Ini juga lam yabres. Lam yabres itu beres. Kan aya lam tah huruf jazm. Ini juga tidak benar. Mengapa? Karena faktanya bayi mampu berkembang sangat cepat
dan mampu mendeteksi suara alias mendengar saat masih dalam kandungan. Tepatnya saat ibu hamil trimester ketiga di usia kandungan 23 minggu. Jadi sebenarnya bayi sudah bisa mendengar suara bahkan saat mereka masih di dalam kandungan. Yang punya handphone ulah WA-an we sok searching ke Abah Google. Kapan bayi bisa mendengar? Dijawab ku ahli ilmu. Jadi kalau supaya bayi yang pertama kali dengar redaksi adzan jangan ketika lahir, ke usia 23 minggu dalam kandungan sok darawokeun didinya. Gembel-gembel sekalian. Kalau alasannya supaya bayi pertama kali mendengar adzan, mengapa tidak di usia 23 minggu dalam kandungan? 23 minggu itu berapa bulan punya? 5 masuk ke 6 bulan. Ya, itu fakta, Bu. Faktanya bayi mendengar sudah ada dalam kandungan. Maka di dunia barat mah ibu ngandung lebih dari 2-3 bulan, apa yang disukainya? Musik-musik klasik. RT untuk meningkatkan kecerdasan si anak. Urang mah kumurota. Ya. Iya, kebiasaan pakai hadis hoa. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Susah, Bu. Beresnya susah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu pun kalau tidak ngaji bakal sama. Saya semuanya di adanan, Bu, anak ibu saya. Iya. Jadi mereka pun nurut begitu karena ada yang menerangkan ada. So, sekarang kita ngaji. Ya, kalau dengan saya bahasanya kajian. So, kalau ada orang mengadani bayi pakai hadis ini, para ulama sepakat hadis ini doi. Kedua, alasan supaya yang pertama kali didengar anak adalah kalimat adzan, salah lagi karena anak pertama kali mendengar ketika dalam kandungan. Pakai alasan lagi, saya langsung nih dari pelaku peristiwa. Bukan Ustaz. Bukan pertama kali dengar, tapi pertama kali lahir ke bumi, pertama kali lahir ke dunia, yang pertama kali terdengar adzan. Saya tanya lagi, yakin anak itu pertama kali mendengar redaksi adzan yang didengar bukan jeritan gerungan ibunya? Ketika anak keluar lahir normal, kan kepala dulu, ibunya, nah itu yang pertama kali terdengar. Itu yang pertama kali. Alasan ini supaya yang pertama kali terdengar adzan salah, jeritan ibunya. Terus lagi begini, Bu. Sok, ini ngaji ini ilmunya, Bu. Bu, bayi lahir, keluar. Ya, kalau di rumah sakit Islam itu dimandian dulu, terus dibersihan, terus dibedong, mangga adanan supaya yang pertama kali dengar adzan. Tadi obrolan suster yang pertama kali dengar. Liar, Bu, di mana? Tapi mengapa itu masih banyak melakukan? Begitulah kita pun kalau tidak ngaji begitu. Karena umumnya orang mah pokoknya mah ramena gitu, tidak benar salah kumaha. Kalau sudah mah sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kelemahan, kekurangan ilmu kita. Nanti teruskan, Bu. Teruskan dulu. Yang ini dulu, Bu. Nah, ini alasan ini juga masih debatable. Kalau anak lahir diadankan, ya, dengan alasan supaya kalimat terbaik yang pertama kali terdengar, pertanyaan saya, mengapa tidak ayat Quran? Karena ayat Quran itu 88 terbaik. Sok redaksi adzan dengan redaksi Quran bagus mana? Tah cek tukang adzan ya bagus mana? Redaksi adzan jeung redaksi ayat Quran bagus mana? Bagus Quran lah. Quran mah asdaqul hadis, omongan terbaik. Tiap hurufnya saja ada pahalanya. Tadi yang baca Quran berapa huruf yang dibaca? Mau dihitung ku ibu mah ku malaikat mah dihitung. Ya, tiap hurufnya saja ada pahala. Pertanyaan saya, supaya kalimat yang paling baik terdengar oleh
anak mengapa tidak ayat Quran? Nyosanada ieu mah pilihan, pilihlah yang terbaik. Ya, nah tetap saja Bu, orang mengadankan bayi itu inti nama memaksakan hadis doib tadi. Sudah tahu doib dipaksakan, terus dipaksakan supaya ini terus jadi hidup, jadi budaya. Hati-hati, Islam tidak anti tradisi. Islam tidak anti budaya. Tapi tradisi dan budaya jangan bertentangan dengan syariat. Islam tidak anti teknologi, tapi teknologi itu jangan melupakan Tuhan. Silakan orang melakukan adat istiadat, tapi adat istiadatnya jangan melakukan kemusyrikan. Yang salah itu bukan budaya tradisi adatnya, tapi ada kemusyrikan. Ya, mengamalkan hadis doib. Beda dengan begini, di sini mah tradisi Ustaz, kalau lebaran mararudik aman, mudik mah dasar ibadah. Adan pada ibadah harus pakai hadis sahih. Kalau membiasakan itu yang sahih. Nah, selain itu, nah ini yang mati terjawab. Ya, yang mati terjawab. Adan untuk yang mati. Selain itu, adan tidak tepat. Kalau tidak mau dikatakan salah. Adan tidak tepat dikumandangkan kepada bayi. Karena adan sudah mempunyai definisi sendiri dalam istilah fikih. Apa adan itu? Adan itu mengumumkan datangnya waktu sholat. Dikumandangkannya pada waktu-waktu yang khusus dengan lapad-lapad yang khusus. Jadi adzan itu apa? 3 nih. Mengumumkan datangnya sholat. Sholat nage yang 5 waktu. Teu aya adzan duha, adzan rawatib, adzan witir, teu aya. Terus pada waktu-waktu yang khusus. Waktu nage teu kenging iraha wae. Adzan duhur harus sudah masuk waktu duhur. Asar pada waktu asar, maghrib, isya, subuh. Lamun ayeuna adzan lohor kenging teu. Sok mempeng nyase ayeuna adzan. Kalau ada orang ayeuna Allahu Akbar, lain adzan tamah keur latihan adzan. Terus yang ketiga, dengan lapad yang khusus. Adzan mah lapad nage khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 4 tapi prakteknya 2. Tekenging disakalikeun 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atanapi formasinya 3 hiji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 hiji ge teu kenging. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sok cobian diburujul aya nu adan kitu dibuli tah. Adan mah 2. Ya. Definisi adan ini sudah standar, Bu. Sudah standar internasional. Sok buku fikih mana ge definisi adan mah kieu. Ya, adzan itu mengumumkan datangnya waktu sholat pada waktu-waktu yang khusus, lapatnya pun khusus. Dengan definisi saja sudah cukup, tidak ada adzan di luar. Oke, orang terasin lah, orang sapatkeun lah, pilih gantung danguan. Tinggal. Jadi jika adzan untuk bayi dan untuk orang mati yang mau dikubur benar-benar ada, seperti kasus punten putrana Kang Emil kemarin, Eril di adanan. Kalau adzan untuk bayi, adzan untuk orang mati ketika dikubur itu benar-benar syariat ilahi, maka definisi adzan harus diubah. Ubah dulu definisinya. Definisi ini kan harus universal. Ari definisi kieu, ari praktekna ka mana karep itu kumaha. Definisi ini kan sudah buatan para ulama. Hargai. Ini sudah dengan pakai hadis-hadis yang sahih. Ya, adzan mah mengumumkan datangnya waktu sholat.
waktu-waktunya khusus, 8-8-nya khusus. Dengan definisi ini saja, adzan di luar itu pasti ada masalah. Kalau itu benar-benar ada, definisi ini harus diubah. Sok ubah, berani tidak? Tah nu ngadanan orang, nu adanan itu baik. Nah begitu nu aya mah ngadoakeun. Mun ngadoakeun sae eta mah keur hamil kene pas borojol teu naon. Pas borojol alhamdulillah kasep geuningan sugan we jadi selebritis. Weh, geuningan ieu budak teh jiga Pak Khairul Tanjung ya. Mudah-mudahan we jadi pengusaha jiga Khairul Tanjung. Bagus. Sok mendoakan, doanya apa? Mau doa ini, a'udzubi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ayyin lamah. Boleh ditambah dengan mudah-mudahan sing soleh, sing sehat, sing digampilkeun rezekina, sing kuat, tangguh dalam menghadapi cobaan. Bahkan itu tidak pas saat lahir, tidak saat hari ketujuh, kapan saja. Malah saya sarankan, ibu lamun gaduh sobat, ibu punya sobat, suka bawa anaknya, cucunya. Mun tepang teh, saha eta? Cucu nu kahiji meuni kasep jiga akina. Nya kasep mah jiga akina mah jiga ninina kasep. Sing bageurnya sing soleh. Doakeun. Sok ibu kalau ibu bawa cucu, bawa anak, terus bertemu dengan teman, ya, terus ke teman kita itu digabruk, didoakeun, enak tidak? Sama orang lain pun enak dikitukeun dulu. Kalau kita suka saling mendoakan, ya, orang tuanya mendoakan anak orang lain, itu pun mendoakan kita, silaturahmi teh rakat. Tos sakitu tah. Jadi ada kalau pakai hadis tadi doi, pakai alasan pertama kali terdengar lepah. Pakai alasan itu kalimat terbaik, bukan kalimat terbaik, Quran kalimat terbaik. Jadi pakai alasan-alasan ini tidak tepat. Kumaha atuh doakeun lain adan. Tos we tinggal nungguan abi dibully lamun di share di internet nu maca pasti dibully. Tapi yo saayana biasa dunia Indonesia mah dunia bully. Tos sakitu nu tiasa kapihatur bilih aya nu bade ngadeudeu ngarojong mangga diantos dina 750-9865. Siapapun yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi tidak belajar, ya bakal seperti tadi. Ya. Bagaimana kalau yang sudah dilakukan istighfar saja, banyaklah istighfar. Saya yakin setiap kepala di sini pernah melakukan kesalahan, baik dalam bermuamalah, berkeluarga, beribadah juga sama. Moal aya nu langsung sampurna. Setingkat para sahabat Nabi saja ibadah itu tidak ujug-ujug sempurna. Wah salah heula. Salat saralah heula, wudu saralah heula. Karena mau belajar beres. Nah, begini ya. Kalau ada orang Islam melakukan sebuah syariat yang ia tahu syariat, orang awam dia belajar dari guru anu pas-pasan, syariat saya berharap mudah-mudahan diterima ku Allah. Kalaupun itu sebuah kesalahan, saya yakin Allah pasti akan mengampuni kesalahannya. Jika ibu kapungkur kan ditiung teh langsung rapih ieu henteu. Nyampai heula punya. Nyampai heula moal aya nu langsung rapih ditiung nyampai heula. Ngagantung heula, ketingali heula. Seiring waktu belajar rapi, hoyong rapih kieu teh kan berproses. Takbiratul ihram ngangkat pandangan teh pasti kieu. Allah Akbar. Seiring waktu rapi beres. Ya. Jadi lamun bukan sengaja melakukan salah, tapi yang tahunya begitu. Ya. Saya berharap mudah-mudahan Allah terima. Kalaupun salah karena keterbatasan ilmu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Begitu. Mangga. Mangga Bu. Ya. Teras anu kaduana nantoskeun waktos lahiran aya anu kieu Pak Ustad aya anu tim memeh magrib terus lebat magrib di etang 100 sadinten aya anu memehna ketok tos 12
Pernah lebat hari kan? Oh iya. Tapi itu Pak Ustaz tadi Ya, saya rasa. Jadi menghitung hari pertama itu perpindahan dalam Islam itu maghrib. Kalau lahirnya sekarang, ya maghrib sampai maghrib. Ya, jadi kalau lahirnya sekarang, ya sebelum tiba maghrib, jadi terhitungnya hari Sabtu. Sabtu sudah hari pertama, walaupun lahirnya setengah 6 sebelum maghrib. Hari Sabtu sudah hari pertama. Berarti akikahnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat akikahnya. Tapi kalau lahirnya nanti pada maghrib, ya eta teh tos malam Ahad. Bahasana pun Lailatul Ahad. Bukan Sabtu. Ya, lamun di kita mah masih Sabtu malam. Di Islam mah eta teh Lailatul Ahad, malam Ahad. Jadi maghrib itu sudah masuk Ahad. Apa buktinya? Lamun urang enjing Ramadan sudah Ahad nanti malam. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akikahnya. Nah, itu untuk menghitung hari. Nah, tentang adzan awal ini hakikatnya bukan adzan. Makanya tidak dianjurkan dijawab adzan itu. Da eta mah adzan itu satu untuk membangunkan orang yang masih tidur. Allahu Akbar deh. Mata ayat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Artinya tidur pun baik. Betul tidak? Ya, artinya tidur pun baik. Tapi kalau kamu bangun kemudian salat malam lebih baik. Kalau as-salatu khairum minan naum diadankan pada waktu subuh, adzan subuh. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Abi mah melih tidur tak kitu mah. Kalau versi kami tidak tepat. As-salatu khairum minan naum dikumandangkan di adzan subuh. Karena as-salatu khairum minan naum itu lebih baiknya dengan salat malam. Salat malam lebih baik daripada tidur. Tapi di kita banyaknya malah adzan subuh itu pakai salat subuh. Sudah daya tambah masalah istihadiyah. Ya, masalah istihadiyah. Tose masing-masing. Kalau itu kekurangan, kelemahan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan saya berharap semuanya diterima ibadah itu. Ya. Jadi adzan awal itu sekali lagi untuk membangunkan orang yang masih tidur. Ya, manfaatnya itu. Yang kedua, kalau yang sudah bangun masih sedang sholat, mendengar adzan awal, teruskan. Ini masih adzan awal. Maka di zaman Nabi adzan awal mah khusus Bilal. Rasulullah yang sedang makan sahur jangan terganggu dengan adzan Bilal. Nah, adzan Bilal mah waktu sahur. Tapi kalau sudah adzan Ibnu Ummi Maktum berhenti. Karena eta mah adzan subuh. Begitu. Ya, adzan awal mah karena bukan adzan mengumumkan datangnya waktu sholat, tapi membangunkan daripada bangun tahajud. Nah, daripada kita meningku adzan. Mata ayat as-salatu khairum minan naum. Siji maning. Ya, Bu, kalau maksudnya syukuran gak ada masalah. Sama seperti kita mau haji. Mau haji syukuran. Ya, syukuran dari muwadaah teh pamitan. Sama seperti kita bangun rumah sebelum ditinggali, ya, atau pas hari H kita pindah launching heula ulam syukuran. Ta eta mah kapan saja aman, termasuk punya bayi. Ieu teh rasa syukur. Duh, ternyata saya bertahun-tahun hoyong gaduh icun nembe ayeuna. Ya, Bu. Tah eta mah terlepas ya. Yang penting acara syukurannya mah aman. Terus ada sebagian orang baca sholawatan. Da ari baca sholawat makan, Bu. Ada syariat kan namun sholawatan jadi acara, tah itu. Kalau ibu diulang misalkan, Bu, diundang ya saya syukuran nih punya anak atau punya cucu, ya boleh datang, boleh.
Tapi Ustaz di itu baca sholawatan ya kerwe itu baca sholawat. Da orang ya aya baca sholawat mun maca hadis maca sholawat menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berjanji. Ari berjanji mah teu aya di zaman Rasul. Ya. Teu aya. Ari berjanji di zaman Rasul teu aya. Tadi orang sok macakeun berjanji. Ibu kantos maca isi berjanji. Kan intinya teh nasihat. Isinya jika orang mah ku tausiah. Jadi punten Bu, jangan kita memudahkan ayat nu beda juk bid'ah ulah waka. Ya. Anu jadi masalah teh lamun di dinya teh kedah maca berjanji lamun teu sah akikahna. Nah itu bermasalah. Ya. Sambil jeung urang syukuran akikah bari ngaoskeun maca hadis ieu kenging teu? Kenging, tapi lamun netepkeun kedah maca hadis ieu lepas. Tapi lamun ngawulangkeun tah ieu hadisna urang teh kudu kieu ieu hadisna eta mah ngajar. Ya, ngajar. Jadi tahadus bini mah tentang bayi kapan saja boleh. Kumaha acarana? Ya, acarana mah kada nu sae we biasa mah ca ABG aya MC pembacaan ayat suci Quran, ayat naon we, tapi yang kalau pas mah kaitan dengan anak, kaitan dengan birrul walidain, kaitan dengan bagaimana cara mengasuh anak. Terus sok aya nu salawatan keun lah. Eta mah masing-masing we heula. Da sesah lain carikeun. Nu kadua mereka pun merasa itu memang ibadah. Eta mah nya ka nabi, eta pujian kepada nabi. Engkau itu cahaya di atas cahaya. Ya. Ya, mungkin juga untuk Allah. Aya kepada pujian kepada nabi ada seperti begitu. Ya. Ya, kalau di sholawat yang itu eta teh maksudnya untuk nabi. Bukankah itu untuk Allah? Ya, untuk Allah bisa. Yaitu maksud ibu teh kieu Bu maksudna mah. Eta teh bacaan sholawat. Aya faqon nurin. Di tulisan itu ditujukan untuk nabi. Bukankah itu untuk Allah? Luka pokoknya mah di tulisan eta ditujukan untuk nabi gitu intinya. Bukankah itu untuk Allah? Eta saursa untuk Allah. Bu, jadi panjang gitu. Bu, begini Bu. Kalau ibu meyakini itu syirik, ibu jangan hadir. Kalau acara itu mengandung syirik, hadir. Tapi kalau kita menyimpulkan itu syirik, nanti dulu Bu. Ya, enggak gampang Bu. Masalahnya tidak sederhana. Ya. Kalau ibu tidak mau hadir saja. Tapi jangan diponis itu syirik. Karena mereka pun berguru, ada ustadznya, ada ulama. Ya. Mereka membacakan di sana baca sholawat. Pakai dasar. Ya, pakai dasar. Dan sebetulnya ada sholawat mutlak, kita baca sholawat kapanpun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya mereka harus ditambah pujian sholawatnya aya macam-macam. Sholawat tak tamah dina masalah ijtihadiyah. Ya, kan memang menurut kita guru-guru kita ada redaksi-redaksi sholawat yang isinya memuji Nabi tapi selebih dari batas kenabian. Nah diantaranya itu. Diantaranya anta nurun fauqa nurin. Eta untuk siapa? Untuk Nabi di tulisan itu. Bukankah itu untuk Allah? Ulah waka kadinya, ulah waka. Di buku itu anta nurun fauqa nurin ditujukan kepada Nabi. Cek urang musyrik teh cek itu makan henteu. Cek itu mana? Ya. Begitu gitu. Ya, jadi kalau ibu tidak mau hadir acara itu, tidak mau hadir, tidak hadir saja. Tapi kalau diponis itu musyrik, nanti dulu. Jangan dulu. Saran dari saya entong. Bijaklah gitu. Tapi kita jangan ikut-ikutan gitu. Ya. Kalau saran dari saya ulah waka. Tapi kalau kita di ulam mana? Di ulamnya syukuran ngurang kali. Apa yang salah dengan judul itu? Di ulamnya syukuran ngurang kali.
pas hadir aya acara eta nya eta mah masing-masing we abi mah di ulam nabe syukuran teh dalam artian tadi aya tausiah ada makan tahadus dini mah gitulah intina mah urang di ulam kadinya pangdoakeun ye murang kali abi begitu. Tapi eta sok aya embel-embel eta mah urusan sohibul bae. Jangan ikut acara mereka. Jangan ikut cara mereka. Ya. Ya. Contoh lagi Bu, kita diundang ngaji. Ini mah ngaji ada pengajian umum. Ya, ternyata di pengajian itu ayat tadi baca salawat gitu. Apa jadi tidak boleh? Tidak, itu mau urusan mereka. Orangnya diundang ngajinya pengajian tadi ceramah. Urusan itu mau urusan masing-masing. Tahu orang ulah ngiring no eta. Begitu Bu. Ya. Jadi lamun bade aman urang mah urang lemang bade aman akikah mah akikah we kumaha kurban cukur. Malah kalau kita mau jujur acara syukurannya pun sebetulnya ada masalah. Nah, di urang mah peringatan rumah diperingati bayi wah itu pun sebetulnya ada masalah. Saya Bu secara pribadi ini ya kurang resep syukuran bayi syukuran rumah abi matara. Abi secara pribadi syukuran rumah, syukuran bayi. Abi budak opat teh aya nu syukuran juga batu. Akikah mah akikah. Toh sebenarnya. Punya rumah pinah we. Nah, betulnya kalau mau kita kritis, acara syukurannya pun ada masalah. Ya, saur Ustaz Marsadek mah lamun naon-naon peringati eta teh kebiasaan Yahudi. Tuh, jadi panjang nih Cak. Sampai abi mah aya jamaahan eta mah ustad tapi tara syukuran ka abi teh eta mah ustad tapi tara syukuran. Saya senyum saja karena syukuran versi orang awam mah kudu ngayakeun acara padahal syukuran mah sanes acara. Tos we sakitu nu tiasa kapihatur aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Budi Atoat tanggal 20 Agustus. Budi Atoat. Umur keempat ya. Demikian lagi bapak-bapak ibu-ibu yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Nurdin Syabana, yaitu mengenai sunnatul wiladah, yaitu tata cara ibadah yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir yang dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, yang disebut adalah akikah. Akikah adalah kurban yang dilakukan pada hari ketujuh. Dan perlu diketahui bahwa yang hari ke-14, hari ke-21 itu adalah hadisnya dhaif, yang perawinya adalah munkarul hadis, itu hadisnya diingkari. Kemudian cara membagikan adalah sebagaimana kurban. Ya, jadi cara membagikan adalah sebagaimana daging kurban ya, dibagikannya dengan tidak tanpa dimasak dulu ya. Dan prioritas utama adalah dibagikan kepada fakir miskin ya. Kemudian itulah yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz. Terima kasih Ustadz atas segala yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal soleh bagi Ustadz dan jazakallahu khairan katsira. Semoga Ustadz selalu berada di dalam kesehatan, diberikan kelancaran di jalan dan selamat sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, acara ini dengan berakhirnya ceramah Ustadz, berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Semoga ibu-ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang banyak untuk bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membaca doa masjid tahiyat apa sih? Pokoknya akhir ini ya majelis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.